Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Amyadi, guru pendidikan agama Islam di SMPN 2 Sukahaji, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di Universitas Islam Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 24811204883 tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang ghibah. Materi ini merupakan materi kelas 7 SMP semester 2, yaitu tahun ajaran 2024-2025. Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan pembelajaran PBL. Seperti apa kira-kira videonya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Untuk itu pada KF untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum pelajaran mulai, Bapak Seluria yang disebut namanya mengacungkan tangan. Afan Agung Pratama, dan Andika Prasetya, Kevin Fernanda, Irfin Sakina, Muhammad Haji Turmudi, Muhammad Nuki Alfiana, Rofiqi, kemudian Raisa. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan yaitu tentang materi ghibah. Materi apa? Ghibah. Adapun tujuan pembelajarannya bisa ada di sekalian lihat di papan tulis, yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ghibah dan dalilnya. Jadi ingat-ingat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyebab ghibah. Kemudian yang ketiganya, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk ghibah. Yang keempatnya, peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif ghibah. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari ghibah. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan ghibah, kritik review produk di media sosial. Itu
apa namanya tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Nah, materi tentang ghibah pada minggu yang lalu telah disampaikan, yaitu yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba siapa yang masih ingat apa arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Bisa. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu tidak diperintahkan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang materi ghibah. Coba di antara kalian ada yang sudah kenal tentang ghibah? Materi ghibah. Tentang ghibah. Ada yang sudah kenal ghibah? Apa coba ghibah? Apa? Membicarakan orang lain atau bergunjing. Bolehkah kita membicarakan orang lain? Tidak. Kenapa? Dosa. Hah? Kenapa? Karena itu adalah merupakan perbuatan dosa yang harus kita hindari. Ghibah apa tadi? Dia bergunjing atau membicarakan orang lain. Coba lihat itu tayangan video. Artinya, dengan orang-orang yang menyakiti kaum beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah ayat 58. Ghibah. Jadi apa coba? Ghibah itu apa tadi? Membicarakan orang lain atau bergunjing. Boleh kita bergunjing? Boleh. Yang namanya membicarakan orang lain, terutama membicarakan kejelekan orang lain, keburukan orang lain, membuka aib orang lain, itu tidak boleh. Jadi mulai hari ini, bagaimana nanti tadi di video, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak melakukan ghibah atau bergunjing, baik sama orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Hanya satu. Ini tadi kan sudah dibagi kelompok.
nanti silakan dimusyawarahkan, didiskusikan untuk menjawab soal ini yang telah disediakan, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan lihat soalnya dan silakan untuk didiskusikan. Keresahan dan permusuhan ini negatif daripada ghibah. Menimbulkan keresahan teman-teman, jadi resah, ya, jadi enggak enak, enggak nyaman duduk di kelas, enggak nyaman duduk sama teman-teman di luar kelas ataupun di dalam kelas, karena ini kemudian menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. Karena ini diantaranya orang yang banyak berbuat dosa itu hatinya tertutup daripada kebaikan, karena penuh dengan dosa, dosanya belum diampuni oleh Allah, tidak pernah beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, dosanya bertumpuk sehingga mau melakukan kebaikan berat karena dosanya di dalam hatinya banyak, di dalam dirinya banyak dosa. Orang kalau di dalam hatinya sudah banyak berbuat dosa, bagaimana maka kita dalam mengantisipasi dengan takwa? Karena kita bohong. Menghindari mengantisipasi berita hoax, menghindari berita hoax itu bagaimana caranya? Silakan didiskusikan. Hoax itu berita bohong. Bagaimana satu harus kumpul dengan siapa atau harus bagaimana? Silakan didiskusikan aja. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi berita yang mengandung hoax yang bohong, baik dari medsos atau dari WA dan sebagainya, bagaimana? Coba apa? Silakan didiskusikan. Apa? Bisa. Makna itu arti. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, makna tabayun dalam kehidupan sehari-hari itu tabayun itu seperti setengah meter jadi 1 meter, tambah lagi terus kalau mau kita benar atau tidaknya, namanya ghibah atau fakta atau benar. Yang gosip ghibah fakta benar dicontek di teknis.
Mana lagi boleh? Lanjut lah. Ya, isi beritanya apa? Hanya saya perwakilan dari kelompok 1 kemudian kita isi beritanya kemudian dipresentasikan ditampilkan di depan
Anda untuk dipresentasikan di depan kelas keduanya. Silakan ke depan. Enggak, satu orang aja perwakilan. Silakan depan ya. Oh, semuanya juga boleh, nggak apa-apa. Depan. Silakan kelompok 4 dulu. Kelompok 3. Kelompok 4 dulu, silakan. Ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepada mempresentasikan berita sosmed. Berita akibat seorang ibu membunuh bayi. Kasus murid merokok di sekolah. Kategori fakta. Seorang ibu hanya terpeleset saat membersihkan pakaian yang kotor. Fakta. Lagi Pak. Seorang ibu membunuh bayi. Tanggapan dari Tabayun jangan mudah percaya karena hal itu belum tentu benar-benar terjadi. Jangan sendiri. Bersosmed. Kita tidak boleh terlalu mudah terhati hal-hal yang negatif. Sama-sama depan. Posisinya seperti tadi, jangan katakan depan. Pasangnya semua prosesnya. Jangan dekat-dekat depan tulis. Satu, dua, tiga. Salam dulu. Orang lagi
mau mempresentasikan. Ya, maka keras suaranya. Di depan, ketuanya depan semuanya. Ketuanya depan. 1, 2, 3. Kami dari kelompok. Ya. Terus belakangnya. Beritanya. Ya. Gempa terjadi di Garut tapi Sumatera. Ya, bagus, tepuk tangan. Alhamdulillah, materi yang Bapak sampaikan sampai di sini. Nanti minggu depan ketemu lagi dan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.